salam baik semua. Tadi telah Bapak sampaikan terkait tujuan pembelajaran materi pada hari ini. Bahwa untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang puasa. Bahkan kalian sudah mempelajari tentang pengertian puasa, rukun dan juga syarat dan juga beberapa hal seperti sunnah puasa, sesuatu yang memakruhkan puasa dan sebagainya. Hari ini kita akan mempelajari terkait macam-macam puasa. Sebelum saya mulai, saya mau tanya nih pada Mas Ramlan nih. Halo Mas Ramlan? Iya Pak, siap. Sepertinya lagi galau ini ya. Semangat dong, semangat. Ya, galonya dibuang dulu. Seperti itu senyum ya. Biar tambah ganteng kalau senyum itu Pak Mas itu ya. Oke, Mas Ramlan saya mau nanya nih. Macam-macam puasa ada berapa ya? Mungkin pernah dengar terkait puasa tersebut. Bisa jawab? Puasa itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Oke, terima kasih untuk Mas Ramlan. Betul sekali. Ya, apa yang tadi disampaikan Mas Ramlan akan kita belajar hari ini terkait macam-macam puasa. Oke anak-anak, biar gak ngantuk nanti kalau saya bilang hai, kalian nanti jawab halo gitu ya. Kalau saya bilang halo, kalian menjawab hai. Kalau saya mengucapkan halo, berarti hai, gitu ya. Biar apa? Biar gak ngantuk, fokusnya terjaga. Karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa salah satu syarat untuk mengikuti pelajaran itu harus fokus atau konsentrasi. Oke? Halo. Hai. Ayo, gimana tuh Mas Ramlan tuh? Belum fokus tuh. Ayo. Makanya mendengarkan kalau Pak Guru sedang mengajar, ya. Kalau saya bilang hai berarti halo. Kalau saya bilang halo berarti hai. Kalau saya bilang halo 2 kali berarti hai. Tuh ya. Hai. Halo. 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 Hai. Halo. Oke. Halo, hai. Hai. Halo. Terima kasih. Setidaknya dengan ice breaking tersebut kalian nggak ngantuk kan tetap pada fokus mengikuti pelajaran. Oke anak-anak. Bapak kan kemarin sudah memberitahu pada kalian agar mendownload aplikasi Fikih kelas 8 dan di Play Store sudah ada. Silahkan anak-anak dibuka yang kemarin Bapak sampaikan. Sudah download kan semuanya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Silakan anak-anak buka halaman 51. Itu sebagai media kita untuk belajar ya. Karena kan kita sedang Zoom lewat daringnya. Oke anak-anak. Langsung kita bahas terkait macam-macam puasa. Tadi sudah dibantu oleh Mas Ramlan terkait macam-macam puasa. Ada 2, yaitu ada 4 ya, tapi tadi sudah membantu ya, terima kasih Mas Ramlan. Yang pertama adalah puasa wajib, yang kedua puasa sunnah, yang ketiga ada puasa makruh dan puasa haram ini ya. Jadi dilihat dari segi hukumnya itu ada 4 ya, tapi yang umum itu 2 ya, sering yang umum itu ada puasa sunnah dan puasa wajib. Nah, yang pertama kali akan kita bahas itu terkait puasa wajib. Apa sih puasa wajib? Puasa wajib adalah akan mendapatkan pahala dan kalau ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Ya, tentunya kalian sudah memahamilah salah satu contoh puasa wajib. Salah satunya adalah puasa Ramadan dan akan kita bahas hari ini. Ya, tentunya setiap tahun ya, dari kecil sampai sekarang kalian MTS kelas 2, kelas 8 sudah sering setiap tahun pasti melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apa sih ya pengertian dari puasa Ramadan? Ada yang tahu, Mas Afif? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan setahun sekali selama 1 bulan.
Diuntur. Terima kasih Mas Oke. Kasih aplaus dong. Oke, terima kasih. Tepat, tepatnya seperti ini. Puasa Ramadan itu puasa yang menahan sesuatu yang membatal puasa dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari dengan syarat dan ketentuan tertentu di bulan Ramadan. Ya, sesuai dengan pengertiannya bahwa kita harus menahan sesuatu. Apa sesuatunya? Yaitu sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Nanti ada bahasanya. Terus mulai kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai matahari atau imsak lah bahasa sini ya. Terus dengan apa? Dengan niat, syarat dan ketentuan tertentu. Enggak. Jadi enggak hanya menahan lapar atau dahaga atau nafsu saja, tapi harus ada syarat dan ketentuan tertentu yang harus kalian laksanakan. Itu. Terus apa dalilnya? Nah, ini dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang hafal kira-kira untuk dalil tentang diwajibkannya puasa? Mbak Tutik sepertinya itu mau jawab nih. Tentang dalil diwajibkannya puasa. Belum hafal, Pak. Belum hafal ya, oke. Kan biasanya sering dilantunkan kalau pas qiraah itu ya. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil dasar hukum dari diwajibkannya puasa. Oke. Nanti berarti kalian minggu depan harus hafal ya, harus hafal dan ini salah satu jadi poin tugas individu lah. Nanti minggu depan harus hafal beserta pengertiannya. Ya, itu tugas untuk kalian untuk minggu depan bahwa kalian hafal dalil dari kewajiban puasa beserta pengertiannya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada mungkin kita ketemu lagi minggu depan di jam yang berbeda, materi yang sama. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Oke, yang terakhir ini ya. Yang terakhir ini. Sebelum saya tutup, ada explain sebentar ini. Oke. Ini untuk perempuan nih. Yang pink untuk perempuan, yang kuning untuk laki-laki. Kalau saya mempertahankan yang pink, berarti nanti yang perempuan bilang ha. Kalau saya seperti ini, berarti yang laki-laki bilang ya, kalau saya 2 kali kayak gini, berarti gitu ya. Paham nggak anak-anak? Paham. Oke. Jawab ya. Gimana? Laki-laki, ayo, fokus. Kalau kuning, siap ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya ini sistematisnya harus 1 detik loh, nggak boleh melebihi 1 detik. Ini untuk tes kemampuan konsentrasi kalian agar kalian bisa cepat berpikir lalu dengan cepat ya. Nanti nggak boleh melebihi dari 1 detik ya. Langsung ha. Nah, nanti kalau lancar enak seperti nyanyi ha gitu enak. Oke. Sinyalnya Mulai ya. Yang terakhir ya. Oke. Benar, tuker nih. Oke, terima kasih. Kita lagi minggu depan. Jam yang berbeda, materi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak.
Selamat pagi, Bu. Lagi Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik luar Bu. biasa. Allah Terima Akbar. kasih. Langsung aja ya. Di Ya, sini Bu. guru mau menerangkan tentang syarat dan rukun sholat ya. Di sini diterangkan syarat sah sholat ada beberapa ya. Yang pertama, beragama Islam dan mumayyiz. 2, suci dari hadas kecil dan besar. Yang ketiga, suci berpakaian tempat dan najis. Yang keempat, menutup aurat. Nah, di sini Bu Guru akan menerangkan menutup aurat ketika sedang sholat ya. Khusus perempuan, kalau laki-laki mudah ya. Antara auratnya antara tali pusar sampai lutut. Kalau perempuan agak sulit ya. Yang nggak boleh itu, yang boleh kelihatan antara muka dan telapak tangan. Di sini Bu Guru akan mempraktekkan cara menutup aurat yang benar ketika salat. Perhatikan baik-baik ya. Ketika sholat, anak perempuan tidak diperbolehkan kelihatan rambutnya sama sekali dari keluar tempat di sini sampai dagu. Nah, di sini juga tidak boleh ketika batuk ini ketutupan kayak gini, itu tidak sah. Harus sampai sini. Nah, hati-hati juga, ini dagu harus menutup, jangan kayak gini, ini juga nggak sah. Hati-hati banget ya, ini cewek-cewek. Nah ini, terus disunahkan biar aman, telapak tangan, nah kayak gini, ya. Jangan pakai ruko potongan, kalau potongan nanti ketika ruko, nah biak gitu. Kalau pakai ruko yang terusan, agar aman sekali. Dan sudah menentukan menutup aurat, menghadap kiblat, sudah maksud sholat dan mengetahui rukun-rukun sholat. Di sini ada pertanyaan anak-anak. Bu Guru, ini motonya Bu Guru. Oh boleh. Untuk laki-laki nggak apa-apa ya, berarti harus tahu batasan aurat perempuan ya. Iya. Harus tahu berarti ya. Ya. Batasan aurat perempuan, iya harus tahu. Kalau laki-laki kan terbuka ya Pak ya. Ya anak-anak ya. Terima kasih Bu. Ya sama-sama. Ada pertanyaan lagi, Pak Ramlan atau Pak Afif? Oke, jelaskan auratnya perempuan Ibu. Auratnya perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Oke. Udah gitu Pak Ramlan. Demikian penjelasan saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke Bu Tuti. Anak-anak, pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin, bahwa kemarin kita telah membahas tentang hukum nun sukun dan hukum mim sukun. Coba sebutkan, hukum nun sukun dibagi menjadi berapa? Saya Bu Guru, saya Bu Ya, Guru. ya monggo Mas Iskandar. Kalau nggak salah 5 Bu ya. Ya, iya Betul nggak? betul. Coba
Mas Apip, sebutkan salah satu dari 5 itu. Idhar. Idhar. Mbak Muna. Mbak Muna. Ya, Bu, Iva, maaf. Tadi Pak Mas Ramlan, monggo. Apa yang ketiga? Tadi sudah ada idhar, ada ikhfa. Selanjutnya sisa 3 ini. Iklab. Iklab. Mbak Rif, Iklab, apa Bu. ya? Selanjutnya Mbak Rif. Sudah ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. ya, yang keempat dan yang kelima adalah idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sekarang kita praktekkan, kita uraikan, buka Al-Qur'annya, buka surah Al-Anfal ayat 60, juz 10 ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Berapa, Bu? Juz 10 surah Al-Anfal ayat 60. Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, kita langsung mengurai saja ya. Di situ ada wa'aidu lahum. Tadi kan kita pertemuan kemarin sudah membahas tentang hukum nun sukun dan mim sukun. Maka yang akan kita uraikan di ayat ini adalah hanya hukum nun sukun dan mim sukun ya. Selain itu nanti ke pertemuan berikutnya. Ya, mulai dari wa'aidu ada hukumnya nun sukun atau mim sukun? Belum, tidak ada, Bu. Ya, tidak ada. Lahumma. Nah, di situ ada lahumma. Di situ ada mim sukun bertemu mim. Mim sukun ketemu mim. Iya. Idgham mimi, ya betul Mbak Muna. Terus selanjutnya mastata'tum min. Mim sukun. Ada, Bu. Ada. Iya. Mati bertemu. Iya, hukumnya apa Mas Habib? Idgham mimi. Ya, idgham mimi. Min quwwatin. Ikhfa. Min quwwati wa min. Ikhfa. Wa mir ribati. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Ya, itu namanya adalah mim sukun bertemu huruf wawu adalah idhar syafawi. Betul. Wa akharina min dunihim. Ikfa. La ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu Ikfa. Min syai'in fi. Itu ada nun sukun ketemu Ikhfa. Yang ketemu ikfa. Ini ada kasroh tanwin ketemu fa, itu juga ikfa. Sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum ilaikum wa antum nun mati ketemu tak, hukumnya ikfa. Ilaikum wa mim sukun ketemu wawu, idhar syafawi. Fatulamun sadaqallahul azim. Ya, itu uraian kita pada sore hari ini. Besok kita perdalam lagi, kita akan murojaah bersama karena waktunya sudah mepet sekali dengan maghrib. Maka kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak. Good morning. Good morning. Morning. Thank you. Morning, Apa kabar hari Dad. ini? Alhamdulillah. Evan, thank you. Baik ya, sehat ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, anak-anak sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya saya absen dulu kehadiran kita pada pagi hari ini. Mas Iskandar ada? Hadir, Pak, hadir. Alhamdulillah. Mbak Arif ada? Hadir. Hadir. Mbak Tuti ada? Hadir, Pak. Mbak Muna ada? Hadir, Pak. Mas Ramlan? Oke, hadir. Hadir ya? Alhamdulillah hadir Ya, semua hari hadir. ini. Selalu dalam keadaan sehat. Semangat dalam belajar. Biar lebih semangat lagi, nanti kalau Bapak bilang, hello, nanti direspon. Hello, hello, hello. Oke, Oke. sekali Oke, lagi. Pak. Kalau saya bilang hello student, nanti respon hello, hello, hello. Hello student. Hello. Hello. Oke, once more. Sekali lagi, yang lebih semangat lagi. Hello student. Hello. Terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak. Di pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang part of body, tentang tubuh. Nah, hari ini Bapak punya apa ini? Ada yang tahu? Kertas lipat. Kertas lipat. Apa Mbak Muna? Origami bener nggak? Origami. Origami, tepat sekali. Origami. Saya kasih gift terus nanti ya. Origami atau kertas lipat. Nah, warnanya apa kertas lipat yang ini? Merah. Merah. Berwarna sekali ya. Merah. Ya, berwarna kayak kehidupan kita sehari-hari itu ya. Nah, hari ini tema kita adalah tentang color atau tentang warna. Nah, anak-anak ada yang bisa menyebutkan warna ini dalam bahasa Inggris apa? Red. 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 Tepat sekali Bu Tuti, Bu Rif, terima kasih. Kemudian yang ini, Blue. ada yang tahu? Blue. Kamu nak tahu, terima kasih. Yang ini? Green. 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 Oke, terakhir. Yellow. Yellow. Biar semakin hafal, mari kita lakukan bersama ya. Biar kita hafal apa yang kita pelajari hari ini. Lagunya begini, saya kasih contoh. Red, red, red. Red itu merah. Blue, blue, blue. Blue itu biru. Green, green, green. Green itu hijau. Yellow, yellow, yellow. Yellow itu kuning. Oke, bisa ya? Bisa. Bisa banget. Oke, kita bersama-sama dalam hitungan 3. Ready ya? Are you ready? Ready. 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 Tes dulu. Hello student. Hello. Hello. Oke. 1, 2, 3. Red. Red itu merah. Red itu merah. Blue. Blue itu biru. Green itu hijau. Yellow, yellow, yellow. Yellow Itu itu kuning. kuning. Oke. Untuk kita semua pinter sekali hari ini, anak-anak hebat, anak-anak Terima kasih, Pak. kuat, anak-anak solih. Amin. Amin. Saya ada game
untuk menutup materi kita pada hari ini. Kasih. Kalau Bapak sebutkan warna, misalnya Bapaknya red, anak-anak harus mencari benda apapun yang ada di sekitarnya yang berwarna red. Red itu apa? Merah. Merah, Pak. Merah. Oke, sudah mulai tengok ya, sudah mulai mencari barang apa nanti yang akan saya ambil. Oke, kayaknya seru kalau kita ikutan. Oke. Bukan merah yang saya ambil nanti. Oke. Nanti yang saya sebutkan warnanya dalam bahasa Inggris harus mencari. Silahkan bisa lari, bisa belanja dulu, terserah. Yang penting kembali ke depan layar membawa benda yang berwarna itu. Oke ya. Pak Afif. Ya. Ya. Kalau yang cepat dia nggak Pak Afif? Yang paling cepat yang cepat saya kasih gift mawar atau donat. Saya kasih Oke ya. Warna siapa? Warna pertama. Blue. Mana ya? Tututi yang pertama. Tututi yang pertama. Yang kedua Mbak Muna. Yang ketiga Pak Ramlan. Ayo. Juli masih mencari. Ini. Iya, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah kali ini kalian hebat semua. Oke. Jangan lupa di rumah belajar ya. Pelajari lagi dengan warna yang lain, yang lebih variasi dan berarti. Ya. Salam untuk keluarga yang ada di rumah. Bapak ibunya semoga selalu sehat. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Wah, sip. Langsung hafal Ibu Tuti ya. Iya. Oke, ini kemarin langsung materi. Kemarin menerangkan tentang taklimul muta'alim, yang mana kemarin itu yang wajib kita pelajari ilmu apa? Masih ingat? Lupa, Pak. Lupa, Pak. Yang wajib pertama kali kita pelajari adalah ilmu hal atau ilmu yang sedang kita alami sekarang ini. Misal Mbak Tuti itu dagang es mambu, berarti yang wajib dipelajari adalah ilmu dagang esnya. Jadi sesuai keadaan kita. Jadi kita menghadapi apa, itulah yang wajib kita pelajari dulu. Karena kita orang Islam, kewajiban pertama kali setelah syahadat itu adalah sholat. Kewajiban setelah syahadat kita punya kewajiban yaitu sholat. Oke. Akan tetapi sholat itu tidak akan sah kalau tidak tidak memakai Wudu. Sholat itu tidak akan sah kalau tidak memakai wudu. Maka pertama kali yang harus kita pelajari adalah wudu dulu, jangan sholat dulu. Makanya dari ilmu-ilmu fikih, pertama kali yang dipelajari itu adalah ilmu babakan toharoh. Jadi nanti yang kedua, karena apa sholat itu tidak akan sah kalau tidak didahului dengan wudu. Pada kali ini akan Pak Ramlan terangkan tentang karena wudu, bersuci atau wudu itu ada berapa macam? Ada yang tahu? Pak Is? Kurang tahu Pak ya.
Oke, bersuci ada yang tahu? Cara bersuci memakai itu loh. Memakai apa saja bersuci? 2, Pak. Tayamum. Memakai apa? Air, Memakai debu dan air, Pak. air, memakai debu dan air. Oke, pintar. Sudah pintar semua ya. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang yang pakai air dulu. Gitu ya, yaitu bab toharoh atau bab bersuci. Ada yang tahu definisi bersuci? Mbak Tuti? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Pak Mim? Saya, Pak. Belum tahu ya. Berarti Membersihkan diri dari hadas. Najis dari kotoran. Iya, betul. Ini saya mau terangkan dulu masalah toharoh dulu. Definisinya. Jadi definisi toharoh secara bahasa itu artinya bersuci. Itu ya, secara bahasa artinya Bersuci. Bersuci. Pas pokoknya bersuci itu secara bahasanya. Kalau menurut ulama fikih yang dinamakan toharoh itu adalah menghilangkan hadas dan najis, dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh syara agar seseorang tadi bisa melakukan ibadah. Itu. Saya kembali. Masih bisa nggak Tuti? Itu Bisa. definisi toharoh secara istilah itu menghilangkan hadas dan najis dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh syara agar bisa melakukan ibadah. Karena ibadah itu tanpa adanya bersuci nanti tidak sah. Seperti apa kira-kira yang memakai wudhu, anak-anak? Ibadah apa kira-kira? Sholat. Iya, sholat. Ada lagi? Ngaji, Pak. Ngaji. Baca Quran. Membaca Quran juga harus pakai wudhu. Kalau tidak wudhu nanti tidak dapat pahala. Bahkan kalau sholat itu kalau tidak pakai wudhu malah berdosa. Ada yang mengatakan seperti itu. Oke, itulah tadi yang secara definisi secara bahasa dan secara istilah. Lanjut, pada dasarnya air itu ada 7 macam. Jadi pada dasarnya air yang dipakai untuk bersuci itu ada 7 anak-anak ya. Jadi pada dasarnya ada 7 macam air yang bisa dipakai bersuci. Ini diterangkan di sini adalah ma'us samsi, yaitu air hujan. Yang pertama air hujan. Yang kedua ma'ul bahri, yaitu air lautan. Air lautan. Yang ketiga ma'ul nahri, yaitu air sungai. Yang keempat ma'ul bahri, yaitu air sumur. Yang keempat ma'ul aini, air mata air atau air sumber. Yang kelima ma'ul salji, air salju atau air es. Yang kelima, yang ketujuh air embun. Nah itu ya. Jadi dari 7 macam air inilah nanti bisa untuk bersuci. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, air salju, dan air embun. Ketujuh inilah ya, ketujuh macam air inilah yaitu bisa untuk bersuci. Sudah hafal? Sudah. Ayo. Pak. Tuti kira-kira apa? Ayo, ada 7 macam air tadi apa saja? Coba Air hujan. Suci mensucikan. Air laut. Toharoh. Air hujan, air laut, air sumur, air sumber mata air sungai, air
embun, dan salju. Embun. Salju dan embun. Air salju, oke, Vin. Oke ya. Untuk yang lainnya bisa ya? Insya Allah. Air mata bisa nggak, Pak? Mata air, Pak. Mata air. Gimana? Kalau air mata bisa nggak? Air mata. Kalau air mata nggak Nah, itu biasanya. mata air ya. Itu kalau dibalik itu salah itu. Ya gimana ya? Iya. Terima kasih. Nah, bisa berarti. Ya. Mbak Muna itu Pak sering ngeluarin mata air Pak. Air mata. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Bisa dilanjut ya kalau sudah paham ya. Bisa. Ya, Selanjutnya, dari 7 macam air tadi, para ulama itu membagi lagi berbagai macam bagian. Jadi dari ketujuh macam air tadi itu dibagi lagi. Akan dibagi lagi, para ulama itu membagi berbagai macam-macam bagian agar bisa untuk bersuci. Bersuci. Yang pertama bagian air itu yang dinamakan tohir mutohir. Apa Nana? Tohir. 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 Ada yang tahu artinya apa? Suci mensucikan. Suci mensucikan. Bukan hanya suci, tapi ternyata yang dipakai untuk bersuci itu harus suci dan mensucikan. Itu yang pertama kali. Tohir mutohir, Ibu Mbak Muna kira-kira tahu contohnya apa itu kira-kira? Ayo, tohir mutohir itu air apa? Air sumur. Air? Nggak tahu, Pak. Air apa tadi? Betul. Ya tadi apa? Air sumur. Iya, itu bisa. Tohir mutohir itu air sumur. Atau dikatakan itu tohir mutohir itu air mutlak. Ya anak-anak ya. Dinamakan air mutlak. Yang dinamakan air mutlak itu air yang masih murni. Misal air laut masih air laut. Air sungai masih air sungai. Terusan air sumur masih air sumur. Air salju masih air sungai. Masih murni. Ya. Itu yang dinamakan tohir mutohir atau bisa dikatakan air mutlak. Air mutlak itu artinya air yang masih murni, belum ada campurannya apa-apa. Itu tadi seperti air hujan dan air laut dan yang ada 7 tadi. Itu ya? Ya Pak. Bisa? Bisa. Yang pertama air tohir Mutohir. Contohnya dari 7 macam air tadi. Oke, yang kedua yaitu tohir ghairu mutohir, yang artinya air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Ayo, siapa yang bisa memberi contohnya air suci tetapi tidak bisa mensucikan? Air minum. Coca-Cola Pak. Air kelapa. Air kelapa. Oke, air Coca-Cola. kopi, air Coca-Cola, air kelapa itu semuanya suci, tetapi Soto. Susu. Makanya air suci belum tentu bisa mensucikan. Itu yang nomor 2 ya. Jadi tohir ghairu mutohir atau air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yang nomor 3, tohir mutohir makruhun istimaluhu. Air suci mensucikan akan tetapi makruh untuk digunakan. Kenapa? Air suci tohir mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Digunakan. Seperti apa kira-kira Mbak? Ayo.
Air Mbak Tuti. musyamas, air musyamas, air yang terkena cahaya matahari. Hari. Oke, pintar. Ya, betul. Nanti air suci mensucikan tetapi makruh itu seperti air yang terkena terik panas terik matahari. Itu bisa untuk bersuci, cuman hukumnya makruh. Berarti yang dimaksud Ada yang tahu sebabnya kenapa? hilang rasanya, Pak. Gimana? Berubah rasa, Pak. Warnanya Ya. berubah. Korosif. Oke. Selain itu, bahayanya di sini anak-anak. Bahayanya kalau kita pakai wudhu air yang panas itu menjadi penyakit belang ya. Kalau di kitab fikih diterangkan itu menjadikan penyakit belang. Oksidasi, Pak. Benar? Oksidasi. Maksudnya? Oh, itu Ya. bersifat korosif. Oke. Tidak paham ya? Sudah, Pak. Sudah paham. Oke. Yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Itu sudah jelas air itu tidak bisa untuk bersuci. Nah, bagian-bagian dari air yang bisa untuk kita bersuci. Tapi kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan anak-anak semua tentang air tadi? Enggak, Pak. Kesimpulannya ya. Jadi pada kesimpulannya berarti air itu dibagi menjadi 4, yaitu satu air tohir mutohir, air tohir ghairu mutohir, air tohir mutohir, kemudian yang keempat air Najis. Najis. lah 7 macam air yang dibagi oleh para ulama di kitab ilmu fikih. Sampai sini ada yang mau tanya? Tidak. Tidak. Sudah Sudah paham, paham Pak. ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Biar tidak ngantuk sih, kita ulang sekali lagi. Coba tadi saya sudah ajarkan tentang kalau Bapak apa kabar? Bilang apa? Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Allah tambah semangat. Semangat. Oke, saya tutup sekalian. Semoga pada malam hari ini ada manfaatnya dan jadi ilmu yang barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes banget nih. Ulangin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh, anak-anak udah pada makan belum nih? Belum. Belum nunggu MPG. Belum, Bu. Tadi lupa, Bu. Usahakan makan dulu biar tidak lemas ya. Biar nggak lemas. Kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Ya. Kan bukan nanti. Semangat. Semangat. Ayo. Afif yang benar ya. Yang benar. Ulangin lagi. Ya, Ibu. Ulangi lagi ya. Sekali lagi. Iya, Bu. Tepuk semangat. 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 Oke, baik. Alhamdulillah. Ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Lumayan, Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran,
Mari kita baca doa dulu. Ya, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini kita akan mempelajari belajar berhitung angka ya. Dari 1 sampai 5 aja dulu karena hari ini adalah hari pertama anak-anak belajar menghafal angka. Hari ini berhitungnya 1 sampai 5 dahulu. Anak-anak udah pernah belajar menghitung angka belum? Belum. Menghitung uang, Bu. Belum. Oke. Ibu punya lagu biar kalian gampang dalam menghitung angka. Ibu kasih contoh dulu ya, nanti setelah ini anak-anak ikut. 5 jari kananku, 5 jari kiriku. Bukan sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, udah hafal belum? Udah. Belum. Udah, kalau udah, Pak Afif belum hafal, Bu. Pak Afif. anak ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berbaris berjajar, Sejajar berdiri berhadapan, lalu berpelukan, Sembunyi sembunyi di di belakang. belakang. Mari kita hitung berapakah jumlahnya. Berapakah jumlahnya? 1, Dengan 2, bahasa 3, Jawa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, oke. Nah, itu 1 sampai 10 ya, tapi hari ini kita akan mempelajari angka 1 sampai 5. Ibu udah bikin ini, apa namanya? Nih, kelihatan nggak ini, Mak? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan ya. Angka-angka. Iya, pintar, angka-angka ya. Ini namanya angka 1. Ini angka berapa? 1, Pintar. Setelah 1 itu angka 2. 2, Wait, itu dua. Nih, 2 ini seperti bebek ya. Bentuknya seperti bebek. Ya. Terus setelah angka 2 itu angka 3, Iya, pintar. Setelah angka 3 ini angka 4, Iya. Ya, kursi ya sudah. Iya, ini seperti kursi terbalik. Pinter ya, imajinasinya berjalan. Pinter sekali ya. Selanjutnya, setelah angka 4 ini angka berapa? angka 5, Angka 5, Bu. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Setelah ini ibu akan tanya kalian satu-satu ya. Ini angka berapa? 1, 1. Ini 2, Wah. ini 3, 3. 4, 4. ini 5. 5. Oke, sudah hafal ya. Ibu akan tanya sama yaitu sama yang dari tadi ibu lihat bercanda aja nih. Nggak serius. Apip, Bu. Itu bercanda terus, Bu. Afif, ini angka berapa? Ibu nggak suka ya kalau ibu Angka lagi 3, Bu. Angka 3. sibuk sendiri. Angka berapa ini? Angka 3. Iya, pinter. Angka 3 ya. Dilanjut, ibu mau tanya ke nih Mbak. Ini Rita ya. Sibuk sekali tengah. Anda sedang ngapain nih? Sedang urusan. Itu angka Iya, 20. Angka berapa? 2. Iya, pinter. 2 ya. Selanjutnya ibu nanya ke
Iskandar. Pak, ya Iskandar, ini berapa ini? Itu yang mirip kursi Bu ya? Iya, kursi terbalik. Ini berapa nih? 4 Bu, nomor 4 Bu Guru. Iya, pinter ya, Masya Allah. Ternyata murid ibu pinter-pinter semua ya. Ini Tuti apa berapa Tuti? Angka 2, Bu. Apa berapa Tuti? Angka 2. Coba dilihat lagi ya sayang. Dilihat lagi sayang. Ada yang bisa bantu ini angka berapa anak-anak? Pak Alan Bu, bisa Pak Alan. Pak Alan ini berapa ya? Itu 5 Bu. 5 Bu. Berapa? Berapa nggak berapa? 5. Pinter 5. Ya, Tuti, nanti lain kali. Yang benar ya. Yang benar. Segera langsung. Maaf. Lanjut. Ini angka berapa ini? 1. 1 Bu, 1. Pinter 1 ya. Oke. Ibu lihat anak-anak udah hafal. Nah, berhubung udah hafal, sekarang anak-anak ambil 5 pensil. Kita belajar penjumlahan ya. Oke Bu, oke. Nih. Ibu punya Ambil pensil dulu Bu. sudah? Sudah. Yuk, cepet-cepet anak-anak. Oke, Ada Bu. 5 Oke, udah. Ya, kita belajar penjumlahan. 3 ditambah 2. Ya. Ibu punya 3 pensil ditambah 2 pensil. Coba anak-anak dihitung. Berapa jumlahnya? Dihitung. Siapa yang bisa? Ayo. Saya Bu. Ya, berapa jumlahnya? 5 Bu. Coba dipraktekkan, sayang. Aduh. Pensilnya mana? Coba dipraktekkan. Ibu yang hitung, saya nggak pakai pensil. Ibu, ini Aduh, namanya. Oke, Ibu bantu ya. Ini Ya, ada ya. 3 pensil, ini 3. ada 2 pensil. Coba dihitung bareng-bareng. 1, Tuh. 2, 2. 3, 3. 4, 5. Iya, pinter. Ibu. Iya, jawabannya 5. Coba Ibu kasih kalian tugas kelompok. Ibu pengen Afif sama Iskandar. Ada nggak Iskandar? Ada, Bu. Iya, Ada Bu. Iskandar coba hitung 2 ditambah 2. Pensilnya diambil anak-anak. Ayo, 2 ditambah 2. Afif sama Iskandar, berapa jumlahnya? Pensil saya cuma 3 Bu, sebentar Bu. Afif pegang 2 pensil sayang. Afif, dengerin ibu ya. Ya Bu ini. Ya sudah. Afif pegang 2 pensil, Iskandar pegang 2 pensil. Ya, Iya Bu. kalian Oke. hitung bareng-bareng. Berapa jumlahnya? 2 ditambah 2, coba. 4 Bu. 1, Iya, 2. dimulai dari Iskandar dulu. Lanjut, Afif, setelah 2 berapa? 3, Ya, 4. pinter. Berapa Tuti jumlahnya? 2 tambah 2? 4. Pinter. Pinter enggak? Jumlahnya berapa? 4 Bu. Iya, 4 pinter ya. Nah, hari ini cukup belajarnya sampai di sini. Nanti anak-anak, lain kali kalau Ibu sedang menjelaskan, jangan sibuk-sibuk sendiri ya. Ibu tidak Ibu kalian bisa satu, bisa semua ya. Oke? Oke Bu. Oke Bu. Oke. Bu, terima kasih. Oke. Afif, Akan Bu. kita nyanyi berhitung 5 jari. Kananku 5 5 jari, kiriku berdiri berhadap Berberi jejak. berdiri berhadapan. hadapan.
lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk hari ini kalian luar biasa. Ya, pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.